Nah, ini hari apa lagi, Senin 26 Desember, lagi hujan deras ya, di salah satu pojok pondok kita di Tambalan Barat, Bantul. Ada berita yang menarik itu ya. Nih. Nah, PKB buka kemungkinan koalisi dengan Nasdem. Sudirman Said -2 situasi yang sehat. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ISDM Sudirman Said merespon pernyataan Partai Kebangkitan Bangsa PKB membuka kemungkinan bergabung dengan Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Sudirman Said yang merupakan utusan Anies Baswedan di koalisi perubahan ini merespon positif pernyataan yang keluar dari Wakil Ketua Umum Bapilu PKB Jazilul Fawait. Menurut Sudirman, politik akan selalu dinamis. Komunikasi pasti akan terus terjadi untuk menjajahi kemungkinan dalam kontestasi pemilu. Politik akan selalu dinamis. Semua pihak akan terus berkomunikasi untuk saling menjajaki berbagai kemungkinan, ujar Sudirman Said dalam keterangannya Sabtu 24 Desember. Menurut Sudirman Said, pernyataan Jazilul Fawait menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai kemungkinan. Komunikasi yang terjadi merupakan situasi sehat karena sekat antar partai politik terus terbuka. Pernyataan Pak Jazilul Fawait juga menunjukkan keterbukaan pada berbagai kemungkinan. Ini situasi yang sehat karena sekat-sekat antar partai politik dan kandidat terus dibuka, kata dia. Menurut Sudirman Said, keinginan PKB berkoalisi dengan Nasdem di koalisi perubahan harus didorong, karena ini adalah yang baik untuk dapat membangun jembatan antar partai. Kita harus dorong agar semua pihak membangun jembatan, bukan sebaliknya membangun tembok. Nah, ini sampai di sini dilanjutkan sendiri ya, ini di liputan 6 itu. Kalau sampai ini terjadi ya dalam tanda petik terkutuklah PKB dan Caimin. Setidak-tidaknya di mata Gus Durian. Jadi selama ini kan Caimin itu apapun faktanya, apapun kejadiannya, itu quote and quote dalam tanda petik itu kan dianggap sudah mengkhianati Gus Dur, sudah mencuri partainya Gus Dur, yaitu PKB. Nah, ketika bergabung dengan koalisinya Anies Baswedan, yang quote and quote dalam tanda petik dianggap sebagai personifikasi dari politik yang tidak disukai Gus Dur, politik identitas, politisasi agama dan yang lain-lain. Terlepas dari fakta ya, ini persepsi ya. Ketika PKB bergabung misalnya, itu bukan hal yang positif untuk Caimin dan PKB. Hanya akan semakin menegaskan jurang pemisah antara Caimin PKB dengan Gus Durian dan PBNU. Karena PBNU sudah menyatakan akan melawan politik identitas, akan melawan politisasi agama. Itu fakta. Sama dengan misalnya sekarang Effendi Khairi, Gus Coy itu ya. Itu kan banyak Gus Durian yang rasan-rasan. Dulu kan Gus Durian banyak yang salut ketika Gus Coy itu keluar dari PKB, ketika PKB sudah menyingkirkan Gus Dur dan dan orang-orang setianya, termasuk Gus Coy. Kemudian Gus Coy lebih memilih tidak di PKB dan gabung dengan Nasdem. Nah, hari ini lewat statement-statementnya di berbagai macam media itu, Gus Coy itu gimana ya, bagi Gus Durian pernyataan-pernyataannya itu dianggap tanda petik itu sama saja dengan kelakuan Caimin gitu. Jadi bagi politisi seperti Sudirman Said bilang, oh ini positif, ini baik, bukan positif, bukan baik, itu namanya itu oportunis. Atau bahasa kasarnya itu munafik gitu loh. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, yaitu kekuasaan dan uang. Ya, politik itu kan gitu, toh kasarannya cari kekuasaan dan uang. Kalau caranya baik, bener nggak apa-apa. Kalau caranya itu dengan
politik identitas, kemudian memainkan politik identitas, kemudian apa itu mempolitisir agama, itu kan merusak bangsa. Itu kan cara yang tidak benar, tidak baik. Cara yang kasarnya itu cara bejat gitu, karena itu bisa menghancurkan bangsa ini. Sekali lagi ini soal persepsi ya, soal persepsi. Dan ya misalnya orang elit bisa mengatakan itu salah yang bikin persepsi, salah publik yang mempersepsi. Publik membuat persepsi itu kan karena kejadian, karena fakta yang ada di lapangan, karena desain dari apa itu elit-elit politik yang memainkan itu. Jadi jangan menyalahkan publik ketika misalnya Anies itu tetap aja dianggap apa itu personifikasi dari politik identitas, politik jualan ayat dan mayat. Itu nggak bisa disalahkan publik gitu. Dan memang faktanya kan seperti itu, gitu loh. Dan coba lihat semua orang yang jualan agama, yang memaksakan kehendak atas nama agama. Agama itu dalam tanda petik, karena agama di situ itu hanya menurut tafsir dan takwil mereka sendiri yang sepihak. Itu coba lihat, semua kan terkumpul di situ. Jadi misalnya apa itu Caimin mau memutuskan untuk gabung dengan apa itu si Anies Baswedan itu, karena kecewa dengan apa itu Prabowo gitu. Ini kan ada isu Prabowo mau jadi satu dengan apa itu Ganjar Pranowo gitu. Dan kelompok Caimin mulai ngancam, oke, kalau begitu kita mau gabung sama lainnya termasuk sama Anies. Itu artinya itu sama sekali tidak ada idealisme. Itu semakin membenarkan pernyataan Yeni Wahid bahwa Caimin itu memang tidak membawa nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gus Dur lagi. Tidak lagi memperjuangkan nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur di dunia sosial politik, tapi benar-benar berburu kekuasaan tanpa memperhatikan maslahat bagi umat, tanpa melihat maslahat bagi bangsa gitu loh. Jadi meskipun ini ancaman ini bagi saya dan bagi Gus Durian, saya yakin itu ancaman yang menjengkelkan gitu. Apa Caimin itu belum cukup apa itu dalam tanda petik dikutuk oleh Gus Durian itu belum cukup, minta dikutuk lagi. Yang benar aja dong gitu. Dan apa itu akhirnya akan makin menjauhkan PKB dengan NU gitu. Setelah kemarin rame-rame sama ketua PBNU dalam tanda petik ya melecehkan Gus Yahya, masa mau dilanjutkan dengan ngancem-ngancem mau gabung dengan kelompok seperti itu. Yang benar aja lah Caimin itu. Saya bilang sama Caimin dulu, kamu itu saya bisa memaafkan dan mungkin orang NU juga bisa memaafkan bahwa kamu itu dengan berbagai macam alasan merebut PKB dari Gus Dur, kalau kamu bisa menjadi presiden dengan cara yang benar gitu loh. Jadi ada harganya lah ketika kamu merebut PKB dari Gus Dur itu, ada harganya yaitu kamu menjadi presiden, bukan kedudukan presidennya itu. Karena kita melihat bahwa untuk ke depan dalam situasi lokal maupun global, kayaknya memang penting untuk orang NU itu menjadi presiden atau wakil presiden paling sedikit untuk kemaslahatan bangsa kita, bukan sekedar kedudukannya, bukan gitu. Sama dengan dulu kepresidenan Gus Dur yang hanya sangat sebentar itu, karena permainan intrik-intrik politik yang sebenarnya secara hukum itu tidak konstitusional, tapi secara de facto itu ya arus politiknya seperti itu. Tapi setidaknya kan Gus Dur itulah yang menjaga persatuan Indonesia, persatuan bangsa di tengah ancaman desintegrasi. Dan fungsi utama Gus Dur di situ sebagai presiden. Nah, ini ke depan tuh juga banyak yang mendapat firasat bahwa NU harus diberi capres atau diberi posisi presiden atau setidaknya wakil presiden untuk kepentingan, untuk maslahat bangsa ini. Tapi caranya dengan benar dong gitu kan itu. Dan tidak harus juga kan hal seperti itu harus terjadi gitu. Bahkan Gus Yahya itu berkali-kali bilang enggak mau jadi capres atau jadi cawapres, katanya dengan menjadi ketua PBNU dengan memaksimalkan Jamiyah Nahdlatul Ulama itu kemaslahatan bangsa, kemaslahatan Indonesia ini bisa dimaksimalkan gitu. Jadi ini menurut saya warning aja ya, tapi ya terserah sih ya, politik kan memang ya enggak, kadang-kadang itu enggak
nggak lagi memperhatikan nilai-nilai, nggak lagi memperhatikan perasaan umat gitu ya. Ya terserah aja. Dan ya omongan saya itu bisa dibuktikan nanti. Mudah-mudahan Caimin tidak gelap mata dengan bergabung dengan kelompok apa itu politik identitas. Tapi kalau mau dicoba dan dipraktekkan, ya lihat aja nanti bagaimana kutukan umat kepada Caimin dan PKB.